Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Sri Hida Wahyuni SPD, staf pengajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur. Pada video kali ini kita akan belajar statistika. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian statistika ya. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, sampai kepada pengambilan keputusan berdasarkan data tersebut. Adapun manfaat statistika, yang pertama adalah mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik. Yang kedua, dapat melakukan peramalan data untuk masa mendatang dan lain-lain. Peran statistik dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang politik dan pemerintahan, kita dapat memprediksi calon yang akan terpilih dalam pemilihan umum melalui quick count. Ya, kita sering menonton televisi ya, kalau ada pemilihan umum selalu ada quick count ya, yang diselenggarakan oleh banyak lembaga. Yang kedua adalah dalam bidang marketing, yaitu kita dapat mengetahui apa saja yang mempengaruhi penjualan dan lain-lain. Istilah-istilah yang ada dalam statistika ini adalah yang pertama data. Data atau datum adalah kumpulan fakta seperti nilai atau pengukuran berupa angka atau kata-kata. Yang kedua adalah informasi, yaitu hasil dari data yang sudah dianalisis. Yang ketiga, populasi. Populasi adalah sekelompok manusia atau komunitas atau subjek lainnya yang diteliti dan memiliki karakteristik tertentu. Selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah sebagian subjek yang diteliti yang diambil dari populasi. Pembagian statistik. Yang pertama, statistik deskriptif, yaitu statistik yang bertujuan hanya menggambarkan sesuatu melalui ukuran statistik dan grafik. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin mengetahui gambaran mengenai nilai hasil ujian di suatu kelas A ya. Yang kedua, statistik inferentif, yaitu statistik yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan data berdasarkan sampel. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin mengetahui hasil ujian suatu universitas berdasarkan data yang diambil dari beberapa kelas saja ya. Jadi tidak semua kelas yang diambil datanya, cukup beberapa kelas saja. Nah, kelas yang diambil ini dinamakan sampel, sedangkan universitas ini dinamakan dengan populasi. Selanjutnya adalah macam-macam data. Yang pertama ada namanya data tunggal dan data berkelompok. Yang kedua data kualitatif dan data kuantitatif. Yang ketiga adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, misalnya melalui survei atau wawancara langsung ya. Sedangkan data sekunder itu data yang diperoleh dari sumber lainnya, misalnya laporan keuangan ataupun kajian pustaka. Paham kan ya? Selanjutnya adalah data kuantitatif. Data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka, sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk bukan angka. Misalkan kalau data kuantitatif itu berbentuk angka, misalkan ukuran sepatu gitu ya, atau jumlah hasil panen itu kan berbentuk angka. Sedangkan data kualitatif ini yang bukan angka ini misalnya mengenai pertumbuhan gitu ya dan sebagainya. Selanjutnya kita akan belajar penyajian data ya. Yang pertama untuk penyajian data tunggal yang ada namanya tabel ya. Nah, ini sangat sering sekali kalian lihat ya, apalagi lagi belajar ekonomi ya. Data statistik bidang produksi ya, ini contohnya ada produksi gabah, ini ada tahun, kemudian produksinya pada tahun 2000, jumlah produksinya 1151 ya, kita bisa membacanya. Lanjut, ini ada contoh juga data statistik bidang ketenaga kerjaan, lowongan tenaga kerja tahun 1996 ya.
Ini ada sektor industri, jumlahnya ini yang laki-laki 722, yang perempuan 948, sehingga ini kita jumlahkan menghasilkan 1670 orang. Oke, selanjutnya penyajian data berikutnya adalah menggunakan diagram. Ada diagram garis, kemudian ada diagram batang. Pada diagram garis kita lihat ini ada grafik jumlah pengunjung ya di sebuah toko. Pada bulan Januari ada 29.663 orang, kemudian naik di bulan berikutnya ya. Di bulan Februari 38.985 orang ya, dan selanjutnya ya. Kemudian turun pada bulan Juli. Kemudian ada diagram batang. Diagram batang itu ada yang berbentuk vertikal, ada juga yang berbentuk horizontal. Penyajian data tunggal berikutnya adalah menggunakan diagram lingkaran ya. Oke, ini ada sebuah contoh soal. Diagram berikut menunjukkan cara murid suatu SMK datang ke sekolah. Jika jumlah murid itu sebanyak 480 orang, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah berjalan kaki itu ada berapa? Nah, kalau kita lihat di sini, diagram lingkarannya itu menggunakan derajat ya. Oke, selanjutnya perhatikan cara kita mencari jumlah pejalan kakinya. Kita ketahui bersama bahwa dalam satu buah lingkaran penuh itu derajatnya itu adalah 360 derajat. Sehingga untuk langkah pertama itu adalah kita mencari derajat untuk jalan kaki ya, dengan cara menjumlahkan derajat yang ada untuk sepeda tambah bus tambah motor ya, 60 derajat, 70 derajat ditambah 45 derajat ya. Kemudian ini jumlah keseluruhannya kan 360 derajat ya, kita kurangi dengan ini jumlah yang diketahui ini, kita dapatkan derajat sektor siswa untuk pejalan kaki ini adalah 183 derajat. Sehingga banyaknya siswa yang berjalan kaki ke sekolah adalah jumlah derajat sektor siswa pejalan kaki dibagi derajat untuk lingkaran penuh ya, 360 derajat dikali 480 orang, di mana 480 orang ini adalah jumlah peserta atau jumlah siswa ya. Kita dapatkan 244 orang. Selanjutnya adalah diagram lingkaran ya. Ini ada diagram lingkaran hasil penelusuran tamatan pada sebuah SMK dinyatakan dengan diagram berikut. Jika jumlah yang bekerja sebanyak 135 orang, maka banyaknya tamatan yang melanjutkan kuliah adalah kalau tadi kita lingkarannya itu menggunakan derajat, kalau sekarang itu lingkarannya ini menggunakan persen ya. Nah, kita lihat ini ada siku-siku ini ya, berarti lingkaran dibagi 4 ya. Seperempat lingkaran berarti ini walaupun tidak ditulis berarti di sini itu adalah 25% ya, karena lingkaran penuh itu 100% ya. Oke, dengan cara yang sama seperti contoh soal yang pertama. Kalau tadi kita mencari banyak derajatnya dulu, kalau sekarang jumlah persennya ya. Karena lingkaran penuh itu 100% ya, kita kurangi dia ini dengan jumlah yang diketahui ya. Jumlah yang wira swasta ini 25%. Ingat kenapa? Karena 100 dibagi 4 ya. Kemudian banyak pekerja ditambah dengan persen banyak yang menganggur. Kita dapatkan presentasi tamatan yang melanjutkan kuliah itu adalah 20%. Sehingga banyaknya tamatan yang melanjutkan kuliah itu adalah 20% dikali 135 orang, yaitu 27 orang. Oke, demikian ya untuk penjelasan Bu Guru tentang penyajian data tunggal. Untuk penyajian data berkelompok kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.